Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azizul Wahidah dengan NIM 215231098. Saya dari kelas Perbankan Syariah 2C. Di sini saya akan bercerita sedikit mengenai Perjanjian Giyanti dan terbelahnya Pulau Jawa. Perjanjian Giyanti merupakan suatu peristiwa atau kejadian besar di masa silam. Situs sejarah ini hadir sebagai perekat ingatan kolektif masyarakat dengan peristiwa tersebut. Perjanjian ini lahir sebagai sebuah kesepakatan segitiga politik antara Pakubuwono III, Pangeran Mangkubumi, dan juga Perserikatan Perusahaan Dagang Hindia Belanda atau VOC pada tanggal 13 Februari 1755. Nama Giyanti sendiri diambil dari lokasi penandatanganan perjanjian yakni di Desa Janti. Tempat tersebut sekarang dikenal dengan nama Dukuh Kerten, Jatiharjo, Karanganyar, Jawa Tengah. Di masa silam, perjanjian Giyanti ini dibuat dalam rangka meredam api konflik yang terjadi berlarut-larut. Pasca perpindahan Keraton Kartasura ke Surakarta, api dari peristiwa geger pecinan ternyata belum mati tepat di sumbunya. Ketika itu, Mangkubumi yang membantu Pakubuwono II dalam meredakan api konflik mendapatkan hadiah berupa sebidang tanah dari Pakubuwono II. Namun luas tanah yang diberikan ternyata menimbulkan kecemburuan. Salah seorang pangeran lalu mengeluhkan ketidakadilan terkait hadiah tersebut kepada Gubernur Jenderal Baron van Imhoff. Sang Gubernur Jenderal Batavia itu lantas mengeluarkan keputusan yang membuat tanah tersebut tidak jadi dimiliki oleh Mangkubumi. Akhirnya dia bertanya kepada saudaranya Pakubuwono II bahwa daripada menimbulkan masalah, lebih baik Anda menyingkirkan saya, sehingga saya tidak bisa kembali ke Jawa. Akhirnya diberikan 3.000 ril. Ini untuk jatah makan anak buahmu. Anda bisa pergi sekarang. Dia berangkat pada malam hari. Sejak itulah pecah perang Mangkubumen dimulai. Puluhan ribu tentara Belanda dan juga Jawa tewas. Perlawanan ini mendorong Gubernur VOC untuk Jawa Utara yakni Nicholas Harting mengambil sikap untuk menyelamatkan daerah operasionalnya secara tertutup. Harting pun kemudian melakukan perundingan dengan Mangkubumi. Setelah berkali-kali melakukan perundingan, Harting bersepakat dengan keinginan Pangeran Mangkubumi yang juga hendak menjadi penguasa di tanah Jawa. Pada tanggal 23 September 1754, nota kesepahaman antara VOC dan Mangkubumi terlaksana, dan nota tersebut disampaikan kepada Pakubuwono III, sang pengganti Pakubuwono II. Dalam nota tersebut menyatakan bahwa Pangeran Mangkubumi mendapatkan wilayahnya. Pada 4 November 1754, Pakubuwono III menyatakan persetujuannya terhadap hasil perundingan Gubernur Jawa Utara dengan Mangkubumi tersebut. Surat pernyataan itu disampaikan oleh Pakubuwono III pada Gubernur Jenderal VOC Jacob Mosell. Kesepakatan ini mendorong terjadinya sebuah kesepakatan besar yang ditandatangani di Desa Giyanti beberapa kilometer di sebelah timur Surakarta. Penandatanganan Perjanjian Giyanti ini menjadi pangkal dari terbelahnya tanah Jawa menjadi dua bagian, atau yang dikenal dengan istilah Palihan Nagari. Hal ini menjadi awal naik tahtanya Mangkubumi di Yogyakarta sebagai Sri Sultan Hamengkubuwono I dengan gelar Senopati Ingaloyo Sayyidin Panotomogo Khalifatullah. Sejak ditandatanganinya perjanjian tersebut pada 13 Februari 1755. Lalu 2 hari kemudian, pada tanggal 15 Februari 1755, diadakan rapat untuk mengatur pembagian atribut keraton. Di antaranya adalah keris yang merupakan pusaka raja yang diberikan kepada Sultan Hamengkubuwono I. Yang kedua adalah bahasa. Jogja memiliki dialek yang disebut dengan bahasa Bagongan. Bahasa itu memiliki identitasnya sendiri. Misalnya, jika yang satu mengatakan G, yang lain akan mengatakan injih, dan lain sebagainya. Akan tetapi, keterbelahan masyarakat Jawa tersebut tidak terjadi seketika pasca perjanjian Giyanti. Soal bahasa sebenarnya soal kebiasaan sehari-hari dan kita tidak tahu persis perubahannya. Baik itu pada masa pemerintahan Hamengkubuwono I atau Diponegoro ataupun sesudahnya. Karena cara bahasa berkembang tidak dapat diprediksi. Tidak berubah dalam 1 atau 2 tahun.
Cara berkembangnya membutuhkan waktu 20-50 tahun. Proses pembagian wilayah dan juga aspek-aspek lain seperti bahasa mengalami proses yang panjang yang berjalan seiring waktu. Jadi, pembagian wilayah hanya terjadi di antara kesepakatan panjang itu. Kesepakatan itu dilakukan selama hampir 20 tahun. Perjanjian Giyanti yang tidak merinci pembagian wilayah pada gilirannya menimbulkan rentetan-rentetan peristiwa. Pembagian dilakukan secara acak. Jadi, ada banyak daerah yang berdampingan. Seperti ada beberapa daerah di Jogja yang dikelilingi daerah Solo. Begitu juga sebaliknya, sehingga menimbulkan banyak konflik antara kedua negara. Sementara itu, pasca perjanjian Giyanti, Raden Mas Said atau Pangeran Sambernyawa yang dahulu membantu Mangkubumi masih terus melakukan pemberontakan. Seperti halnya Mangkubumi, Pangeran Sambernyawa yang juga merupakan terah Paku Buwono turut menuntut hak sebagai penguasa wilayah. Dalam gerakannya pada Oktober 1755, Pangeran Sambernyawa berhasil mengalahkan satu kelompok pasukan VOC. Kemudian pada Februari 1756, ia juga hampir membakar keraton yang baru didirikan di Yogyakarta. Setelah perang bertahun-tahun, VOC akhirnya menyudahinya dengan penandatanganan Perjanjian Salatiga pada tahun 1757. Perjanjian ini membuat tanah Jawa kembali terbagi. Pada perjanjian ini disepakati bahwa Pangeran Sambernyawa mendapat sebagian dari wilayah Kasunanan Surakarta. Keterbelahan Jawa ini kemudian hari belum berhenti. Pada 1813, di masa Gubernur Jenderal Thomas Stamford Raffles dari Kerajaan Inggris, Kesultanan Yogyakarta juga terbelah dengan lahirnya Pakualam. Dengan demikian, tanah Jawa kemudian memiliki 4 wilayah pemerintahan. Masing-masing tumbuh dengan perbedaan model dan orientasi politik. Hal ini pun mengantarkan Jawa pada rupa yang beragam. Di masa Republik Indonesia, Kasunanan Surakarta dan Kadipaten Mangkunegara menjadi situs cagar budaya. Sementara wilayah Yogyakarta yang di dalamnya juga terdapat Pakualam menjadi daerah istimewa. Cukup sekian cerita singkat saya tentang Perjanjian Giyanti dan terbelahnya Jawa. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.